Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dolitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini kok ya, ini kan sering saudara-saudara Kristen kita nih nuduh apa ya, luar biasa ya, maksudnya terhadap kitab suci Al-Quran ya. Kitab apalah ya, saya nggak menyebut, nggak tega gitu, nggak pantas juga saya nyebutnya. Apa? Ya kitab Quran itu kotak dongeng dan bla 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 lain yang nggak pantas saya ucapkan di sini ya. Sementara ini saya baca ada berita ya dari International Sindonews.com. Amerika Serikat tarik Injil dari sekolah karena dinilai vulgar dan mengandung kekerasan. Pertanyaannya kenapa ayat-ayat itu bisa muncul di Bible? Apakah ayat-ayat itu termasuk bagian dari ucapan Yesus sendiri? Bagaimana pandangan ahli teologi tentang ayat-ayat tersebut? Kalau ayat-ayat yang disebut vulgar atau dan kekerasan, itu kan karena memang yang menulis pada saat itu juga memang orang-orang yang punya standar moral berbeda dengan kita sekarang. Pada saat itu standar moralnya mungkin lebih bilangnya lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Berbeda lah dengan sekarang kita lah. Kita sekarang bilang ada orang di di penjara tanpa tuduhan yang jelas, itu kita sudah melanggar HAM gitu bilang. Ya pada zaman dulu kan nggak ada cara-cara begitu. Hukum kan juga berkembang, standar hukum berkembang. Jadi pada zaman penulisan Bible itu standar moralnya berbeda dengan kita. Pada saat itu yaitu mungkin tidak dianggap sebagai kekerasan atau vulgar gitu. Pada saat sekarang aja orang udah ngeributin HAM dan segala macam, bilang itu adalah ayat kekerasan atau ayat vulgar. Yaitu karena ada perbedaan standar moral manusia gitu. Terus kalau ditanya apakah itu benar-benar ucapan Yesus? Kalau yang dianggap ayat-ayat yang kekerasan itu ada di Perjanjian Lama Pak. Perjanjian Lama nggak ada urusan sama Yesus. Gitu. Kalau yang Perjanjian Baru, menurut ahli-ahli Kristen sendiri, dari 4 gospel aja yang benar-benar dianggap perkataan Yesus itu cuma 18%. Selebihnya bukan. Selebihnya adalah perkataan penulis gospel itu gitu. Jadi ada juga yang ahli Perjanjian Baru mengatakan bahwa kebanyakan ayat-ayat yang di dalam 4 gospel itu adalah perkataan penulis yang disematkan ke mulut Yesus. Jadi sebenarnya bukan Yesus ngomong, tapi ditulis kira Yesus yang ngomong gitu. Kalau di Islam udah berat itu. Iya. Atas namakan Nabi Muhammad, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Iya, itu berat. Nah, jadi itu istilahnya kalau dalam Inggris apa ya? Put the words on Jesus' mouth gitu. Menaruh perkataan di mulut Yesus gitu. Artinya yang ngomong sebenarnya bukan Yesus, yang ngomong sebenarnya penulisnya, tapi ditaruh di mulut Yesus, dianggap seolah-olah itu Yesus yang ngomong. Gitu. Kalau di jam sekarang marah lah. Ya marah lah. Nama-nama gue. Berarti kan difitnah kalau gitu. Iya kan gitu, kan. Fitnah kejam dong. Iya lah, lebih kejam. Dan pembunuhan. Iya. Kalau fitness? Kalau fitness kencang. Kejim. Jadi kalau jadi ya benar ya? Gak masuk dong. Bener kan? Kalau fitnah kejam, kalau fitness kejim gitu. Kenapa bisa belok begitu? Ada lanjut ya kok ya. Ini kan di Perjanjian Lama, ini mungkin saya pernah tanya juga teman, perlu saya ulangi juga nih ke Dodi. Perjanjian Lama itu kan kitab punya Yahudi ya kok Dodi. Yang pertama, kenapa bisa nempel di Bible nih? Apakah orang Yahudi meridhoi hal tersebut ya? Lalu Kristen dapat otoritas dari siapa sehingga mereka bisa menempelkan kitab Yahudi ke Bible? Ini pertanyaannya saya koreksi ya. Perjanjian Lama bukan kitab Yahudi. Yang kitab Yahudi itu yang Tanakh. Ya. Tanakh setelah diterjemahkan menjadi Septuaginta,
baru dijadikan kitab yang disebut Perjanjian Lama sama Kristen. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tanakh dengan Perjanjian Lama. Yang menyebut kitab itu sebagai Perjanjian Lama adalah Kristen. Ya, setelah Tanakh ini diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria, diteruskan oleh orang-orang Yahudi juga di Alexandria dari mulai 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang Yahudi di daerah Mesir yang sudah tidak terbiasa atau tidak bisa membaca huruf Ibrani. Makanya karena mereka sedang berada di bawah budaya Helenisme Yunani, orang-orang Yahudi termasuknya itu juga sudah berbicara bahasa Yunani, makanya mereka perlu kitab dari leluhur mereka dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kitab ini dikutip-kutip, ya ini kan beredar terus nih, dikutip-kutip oleh penulis PB. Penulis PB kan dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Kitab yang Septuaginta ini memang beredar terus dan disalin ke beberapa versi gitu. Sampai akhirnya kitab Septuaginta itu terjemahannya diresensi. Diresensi oleh siapa? Dari Bapak Gereja misalnya Origen yang berasal dari Alexandria juga. Nanti ada lagi Bapak Gereja namanya Santo Lucian dari Antioch. Antioch itu sekarang Turki. Nanti yang terakhir ada lagi dari Bapak Gereja Hesisius. Hesisius juga dari Mesir. Nah, resensi-resensi inilah yang akhirnya bertransformasi menjadi PL-nya orang Kristen. Jadi setelah ada resensi, makna terjemahan yang dari Septuaginta yang berasal dari Tanakh itu maknanya sudah berubah. Berubahnya dalam arti apa? Yang tadinya kitab Yahudi itu tidak membicarakan tentang Yesus di masa datang, Septuaginta setelah diresensi menjadi kitab yang seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang. Nah, di kitabnya orang Yahudi yang Tanakh itu, di belakangnya kan gak ada tulisan to be continued gitu. Kan gak ada. Buat orang Yahudi kitab Tanakh itu sudah final. Nah, ketika orang Kristen menjadikan Septuaginta yang sudah diresensi menjadi PL, ya mereka nggak dapat otorisasi dari mana-mana, ya mereka mau sendiri aja nempelin dengan PB. Karena penulis-penulis gospel di PL mengutip dari Septuaginta yang saat itu sedang beredar gitu. Setelah dijadikan satu, baru nanti di abad ke-10 orang-orang Yahudi ini juga menyusun ulang kitab Tanakh yang di abad ke-5. Yang pertama itu abad 5 sebelum Masehi, disusun ulang di abad 10 Masehi, cuman ditambahin nikut. Nikut itu harkat, Pak. Tanda baca ya. Tanda baca gitu. Nah, jadi Bible-nya ini kan yang pada zaman abad ke-4 sudah ada PL dan PB. Nanti ada lagi yang Tanakh yang Masoretik abad 10 Masehi. Ini juga nanti diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris misalnya gitu, atau bahasa Indonesia atau bahasa apa gitu. Jadi ini semuanya berkembang sesuai dengan kepentingan si pembaca. Nanti timbul lagi komunitas-komunitas Bible lah, apalah, jadi menimbulkan versi apa gitu. Terlalu rumit, Pak, banyak banget. Enggak, orang Yahudi sendiri ridho gak sih kitabnya ya maksudnya dalam tanda kutip dimasukin ditempel di Bible gitu tuh. Kan pasti mereka punya pendeta-pendeta, punya tiga agama lah. Sikap mereka tuh gimana tuh? Di abad-abad keempat itu kan Kristen sudah menjadi agamanya Romawi. Sudah menjadi agama bangsa Romawi yang menjajah Palestina nih, termasuk Palestina nih. Bisa ngelawan nggak orang Yahudi? Orang Yahudi di abad kedua sebelum Masehi berontak, tumpas. Orang Yahudi berontak lagi di abad pertama, ditumpas, habis. Bahkan bait sucinya dihancurkan. Abad keempat, agama Kristennya sudah jadi agama resminya penjajah nih. Gimana lawannya? Susah. Sekarang kalau ditanya ridho apa enggak, sisa-sisanya masih bisa kita lihat sekarang kan. Pernah lihat video orang Kristen di Israel diludahin? Wah, sering. Nah itu itu ya bentuk salah satu ketidakterimaan mereka lah. Gitu. Ya kan? Orang Kristen sendiri yang menggunakan kitab yang berasal dari kitabnya Yahudi sekarang ini malah mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Kristen. Jadi mereka nggak cuma ngincar orang Islam, mereka juga ngincar orang Yahudi untuk masuk Kristen. Maka sampai diludahin sama orang Yahudi di Israel.
Tapi ada yang cewek juga tuh. Nah. Jadi kalau ada anak yang nanya, emang ada orang Yahudi yang marah? Kitabnya dipakai. Lagi mana mau marah, mau ngelawan orang lagi Kristen udah jadi agama resminya Romawi, penjajah. Kekuatan gitu, perlindungan gitu. Coba kalau Yahudinya yang digandeng sama Romawi, jadi agamanya Romawi, habis Kristennya. Iya. Gitu. Tapi alasan saudara kita Kristen itu bilang, ya kitab Yahudi itu nempel di Bible karena memang Yesus itu kan Yahudi, jadi kita ada sejarahnya lah nyambung ke Yahudi gitu. Itu alasan mereka begitu. Hubungannya apa Yesus Yahudi dengan kitab mereka? Sedangkan yang nulis 4 gospel aja bukan murid-murid Yesus langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru, bukan menurut Islam. Orang-orang ahli perjanjian baru aja bilang yang nulis 4 gospel itu tidak diketahui siapa. Karena 4 gospel itu adalah kitab-kitab yang anonim, tidak ada nama penulisnya. Beda dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus ngaku aku Paulus rasul Yesus. 4 gospel emang ada ayat aku bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu ada? Nggak ada. Jadi nama 4 itu nggak ada. Siapa tuh, Bang? Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang memberikan Santo Papias di abad kedua tahun 130 Masehi. Santo Papias pertama kali menyebut kitab ini Matius dan Markus. Yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Santo Irenaeus yang menyebut lengkap Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kedua santo ini menggunakan tradisi Kristen bahwa yang namanya Matius itu adalah pemungut cukai. Bahwa yang dimaksud Markus adalah muridnya Yesus. Bahwa yang dimaksud Lukas adalah tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Bahwa yang namanya Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Yohanes itu adalah murid Yesus. Ini hanya tradisi Kristen. Ya, tradisi. Zaman sekarang bahkan gereja Katolik pun di websitenya sudah bisa menuliskan bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa yang menulis ini bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti hasil buah pemikiran aja ya. Iya, tulisan-tulisan orang Kristen yang tidak pernah ketemu Yesus, bukan saksi mata langsung, tidak mengenal saksi mata langsung, tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Iya. Nggak pernah seperti kita sekarang ngopi bareng gitu. Iya, ngopi metring gitu ya. Nah ini, kopi mad drink. Mad drink apa mad ding nih? Metring. Oh, mad drink. Tadinya kan metring udah lu metring aja deh. Iya. Selamat minum. Ininya apa nih? Semua orang bisa ngopi. Iya. Widih. Jadi Harganya berapa? Ya pokoknya ini deh ekonomis lah. Ekonomis. Tapi rasanya rasa kafe. Oh, rasa kafe. Jadi harganya nggak sampai parkir 2 jam gitu lah ya? Enggak. Oh, nggak sampai.